pemirsa, kembali lagi dalam acara Dieng News bersama saya Dea Pratiwi dan rekan saya Fatimah Rusida, yang akan menyajikan berita pada kalian semua di siang hari ini. Untuk berita yang pertama akan kami sajikan bahwa masyarakat Dieng saat ini sedang dihebohkan karena adanya penyakit pada sekelompok wanita yang mengalami nyeri panggul disertai dengan demam. Pihak rumah sakit masih mengidentifikasi apa itu penyakit tersebut dan juga mewawancarai dari sejumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Baik, Ibu, boleh disebutkan terlebih dahulu namanya? nama saya Nina. Baik, Ibu Nina, boleh diceritakan pengalaman terkait penyakit radang pinggul yang telah dialami? Waktu dulu saya kena itu gejala-gejalanya ya Mbak ya, itu kayak menstruasinya itu nggak berapa. Terus waktu keputihannya itu lama banget gitu. Terus sering lelah, kok lelahnya itu nggak pulih-pulih gitu. Terus juga nyeri perut bagian bawah juga, demam, mual sama muntah juga. Baik, untuk pengobatannya bagaimana, Ibu? Apakah minum obat atau ada terapi khusus dari tenaga kesehatan kepada Ibu? Dulu sih diberi antibiotik ya Mbak ya sama dokternya. Terus sebenarnya disarankan untuk proses pembedahan, tapi karena saya nggak mau, jadi saya mending minum itu aja sama konsul-konsul. Baik, terima kasih. Untuk saat ini keadaan Ibu ini sudah sehat sempurna atau masih merasakan sedikit sakit atau gimana? Saya masih dalam proses perawatan lewat jalan Mbak. Baik, baik, terima kasih. Mungkin dari tim Desa Kalisongo selesai untuk melaporkan. Baik, selanjutnya kami sudah bersama tetangga dari Ibu Nina yang telah berhasil pulih dari penyakit radang pinggul. Baik, kepada Ibu boleh disebutkan terlebih dahulu namanya? Saya Bu Intan. Baik, Bu Intan, lalu? Saya Bu Tias. Bu Tias. Oke, Ibu boleh disebutkan mungkin apa kira-kira perilaku dari Ibu Nina yang mungkin sering dilihat ketika berada di rumah? Iya, kalau setahu saya itu Mbak Nina sering keluar rumah gitu ya. Terus saatnya saya pernah ketemu dia itu keluar waktu jam 10-an itu capek. Oh iya. Baik, Mbak lihatnya waktu jam 10 ya. Kemarin tuh saya jam 4 baru pulang. 4 subuh. Iya 4 subuh ya gitu, diantarin sama cowok. Loh, waktu saya subuhan gitu. baik. Apakah ada lagi mungkin tentang Mbak Nina, mungkin kayak terlihat gejala-gejala yang dialami oleh Mbak Nina? Oh iya Mbak, itu pernah loh Mbak Nina itu ini nek ndek marep omahe pinggangnya sakit. Sering demoki pinggang, ngono tapi akhir-akhir iki wis boten. Oh iya. Lalu untuk Ibu Tias apakah ada itu? Saya kira tuh sakit pinggang, saya suruh pijet ya, tapi nggak tahu pijet apa enggak sih Mbak ya. Sekarang udah nggak pernah. Baik, mungkin cukup sekian dari kami sebagai tim di Jalan Desa Kalisongo. Kami kembalikan kepada tim yang berada di studio. Iya. Baik, terima kasih kepada reporter Puput atas laporannya. Dan dapat kami simpulkan bahwa masyarakat tersebut mengalami PID atau radang panggul. Untuk gejalanya sendiri, masyarakat tersebut mengalami mual dan muntah, demam, dan juga nyeri panggul. Untuk informasi selanjutnya, kami sudah mempunyai tim di rumah sakit bersama reporter Uut. Kepada reporter Uut, apakah mendengar suara saya? Baik, kepada reporter Uut bisa menjelaskan informasi yang ada di rumah sakit. Baik, di sini bersama saya reporter Uut mengabarkan dari RSUD dengan narasumber kita dengan Mbak Linda. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya ya Mbak Linda, kalau boleh tahu gejala awal apa yang menyebabkan Mbak Linda didiagnosa mengidap PID? Awalnya saya merasa gampang lelah, menstruasi saya juga tidak teratur, dan juga saya merasa sakit di bagian panggul. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Mbak Linda, kalau boleh tahu apa saja yang sudah dokter lakukan untuk menangani penyakit yang Mbak idap? Dokter menyarankan untuk screening rutin, saya juga rajin mengonsumsi obat, dan rencananya akan ada tindakan penindakan. Baik, terima kasih Mbak Linda. Baik, reporter Uut menginformasikan bahwa
narasumber mengatakan mengalami gejala mudah lelah, kemudian menstruasi tidak teratur, dan sakit pada bagian panggul. Narasumber juga mengatakan bahwa dokter telah melakukan screening, rutin memberikan pengobatan antibiotik, dan juga dilakukan rencana tindak lanjut pembedahan. Jadi, penyakit radang panggul atau PID adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang wanita yang aktif secara seksual. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae yang menyerang pada organ reproduksi wanita. Biasanya infeksi ini terjadi akibat aktivitas seksual yang tidak aman atau pengguna aktivitas seksual yang tidak menggunakan kontrasepsi. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala PID yang pertama lelah berkepanjangan, demam, menstruasi tidak teratur, mual dan muntah, keputihan berkepanjangan, nyeri saat buang air kecil, dan juga nyeri perut bagian bawah. PID dapat berisiko pada usia 25 tahun ke bawah, hubungan seksual tanpa kontrasepsi, dan juga hubungan seksual dengan pasien yang bergejala PID. Cara pencegahan PID yaitu selalu menjaga kebersihan vagina, tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, selalu melakukan pemeriksaan secara rutin, dan juga hindari dodging. Nah, untuk tata laksananya sendiri dapat berupa screening secara rutin, kemudian pemberian antibakteri atau antibiotik, dan apabila terdapat akses pada organ tubuh yang terserang PID, bisa dilakukan pembedahan. Sekian dari reporter UUT mengabarkan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada reporter UUT atas laporannya. Berita tersebut sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini, dan juga dihimbau kepada pemirsa yang ada di rumah untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan alat reproduksi agar terhindar dari penyakit radang panggul. Saya Dea Pratiwi dan juga rekan saya Fatimah Nursida, beserta tim yang berada di lapangan mengucapkan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.